Haleluya, shalom. Shalom. Shalom Hope Family, shalom. Shalom. Boleh saya lihat tangannya yang mengasihi Tuhan, shalom. Haleluya, boleh tengok kanan kirinya Bapak Ibu Saudara. Boleh ucapkan selamat Paskah. Haleluya, Tuhan kita hari ini bangkit dan hidup. Ya kalau nggak ada orang di belakangnya bisa kepada Ibu Yuni Syara di belakangnya. Haleluya. Saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita pada siang hari ini. Ya, sebelum kita mau mulai ibadah kita, mari kita mau satukan hati, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa, kita mau minta pimpinan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini. Buat kami Tuhan, anak-anak-Mu yang boleh ada di rumah-Mu pada siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami Tuhan sebentar mau memuji, menyembah, memuliakan-Mu Tuhan di tempat ini. Biar kami siapkan setiap hati kami Tuhan. Biar roh kami undang Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau beracara di tempat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami siap Tuhan siang hari ini untuk menyembah, memuliakan Engkau. Mari yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita saudara. Haleluya. Silakan duduk kembali. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari gereja Tuhan, lebih sungguh lagi katakan, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia
Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan sambil angkat kedua tanganmu. Bagi Dia segala pujian. Mari angkat suaramu. Hormat serta syukur. Yes, segala pujian, hormat hanya bagimu Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari jemaat sendiri katakan. Bagi Dia segala pujian, haleluya. hormat serta Biar jemaat syukur sendiri naikkan pujian ini. kekal selamanya. Bagi Dia Mari jemaat katakan. Bagi Dia. Angkat suaramu. Yes. Sebab hanya bagimu pujian syukur kami Tuhan. Yes. Hormat. Haleluya. Sebab hanya bagimu Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya. Sebab hanya bagimu Tuhan. Bagi Dia segala pujian, yes, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, selama-lamanya, selamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Selamanya hanya Engkau Tuhan. Mari gereja Tuhan, sembah Dia. Angkat suaramu, angkat suaramu, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Ini kami Tuhan, datang menyembah-Mu.
Kudus. Yara bala bara bala bara bala bara bala. Yara bala bara 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 bala bara bala bara bala. Yara bala bara 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 bala bara 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 bara. Jesus. Yara bara 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 bara. Yara bara 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 bara. Jesus. Yara bara 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 bara. Yara bara 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 bara. Jesus. Yara bara 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 bara. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Roh Kudus, Kau lawat kami pribadi lepas pribadi siang hari ini. Ya rabala bara 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 bara. Ya bara 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 bara. Sebab Engkau Allah kami yang hidup. Engkau satu-satunya Tuhan kami. Karena Engkau Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus dalam hidup kami. Ya bara 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 bara. Sebab hanya bagimu Tuhan segala pujian kami, sembah kami. Ya bara 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 bara. Bara 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 bara. Jesus, bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salibmu Tuhan, sungguh berharga Engkau. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Tuhan sungguh berharga Engkau Yesus. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri saudara. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salibmu Tuhan, yes, haleluya. Sungguh berharga Engkau. Bagimu Tuhan segala pujian kami, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salibmu Tuhan sungguh berharga Tuhan. Haleluya. Yeah. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita saudara. Yes. Bagimu Tuhan segala pujian. Haleluya. Hanya bagimu Tuhan tiada ternilai. Salibmu Tuhan, yes Jesus, sungguh berharga Engkau Yesus.
benar Tuhan. Sebab Allah yang kami sembah adalah Allah yang sudah bangkit, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa dari dulu, sekarang dan sampai selamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Siapa di sini yang percaya kalau kita adalah pemenang? Boleh sama-sama katakan yes. Wah, tunggu dulu nih. Boleh tengok kanan kirinya lagi. Boleh katakan begini. Rise up. Tengok dulu, tengok dulu. Rise up. Be victorious. Be victorious. Bangkit. Jadi pemenang. Jadi pemenang. Haleluya. Woo. Boleh tepuk tangannya saudara. Kita mau belajar lagu ini sama-sama. Woo. Rise up, be victorious. Say rise up. Rise up, be victorious. Rise up. Rise up, be victorious. Rise up, be victorious. Now is the time. Now is the time to wake up. Stand up. Stand up. Lift up the name of Jesus. Be victorious. Woo! Rise up, be victorious. Mari gereja Tuhan, angkat suaramu. Rise up, Be victorious. and now is the time to wake up. To wake up. Stand up. Stand up. Lift up the name of Jesus. Be victorious. Let us declare to the world that Jesus Christ is Lord. Let us declare to the world that Jesus Christ is Lord. Showing His power and glory Glory to this generation. Rise up, be victorious. Woo! Haleluya. Mau belajar lagu ini saudara? Yang mau katakan woo! Aduh belum semua nih kayaknya. Yang mau katakan woo! Yuk kita mau belajar ya lagu ini sama-sama. Mari kita mau bangkit dan kita jadi pemenang. Amin. Haleluya. Rise up, be victorious. Boleh suaranya lebih lagi gereja Tuhan. Rise up, be victorious. Now is the time. Now is the time to wake up. to wake Woo! up. Stand up. Lift up the name of Jesus. Be victorious. Woo! Let us declare. Let us declare to the world that Jesus. Jesus Christ is Lord. Let us declare to the world that Jesus Christ is Lord. Showing His power and glory Glory to this generation. Rise up, be victorious. Woo! Kita mau menari buat Tuhan saudara. Katakan amin. Boleh ikuti gerakan saya ya. Singer siap? Gereja Tuhan siap? Rise up. Rise up, be victorious. Boleh tangan kanannya dulu saudara. Rise up. Rise up, be victorious. ayo saudara. Rise up, be victorious. Woo! Rise up, be victorious. Sekali lagi, rise up. Rise up, be victorious. Woo! Rise up, be victorious. Let us declare to the world that Jesus. Mari suarakan. Let us declare to the world that Jesus.
showing His power and glory to this generation. Rise up, be victory. Let us declare to the world that Jesus, hallelujah. Let us declare To the world that Jesus Christ His Son, showing His power and glory to this generation. Rise up, be victorious. Boleh tepuk tangannya saudara. Woo! Woo! Haleluya. Bangkit dan menjadi pemenang. Sebab Tuhan kita yang kita sembah, Tuhan yang hidup. Dia penebus kita yang hidup, amin. Katakan wuh. Tepuk tangan di atas kepala saudara. Yeah. Woo. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. My shame is taken away. My pain is healed by His name. I believe. I raise the banner. Oh, my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Woo! Boleh teriakan woohoo! Haleluya! I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. Boleh tengok sebelahnya, katakan I believe. Woo! My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. Boleh tengok lagi, katakan I believe. Angkat tanganmu. I raise a banner. Oh, my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. 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 You lift my burden. I rise with you. I'm dancing on the mountain top to see your kingdom come. My Redeemer. Boleh tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Sebab Dia penebus kita yang hidup. Woo! Haleluya. Sekali lagi, lebih keras lagi. My Redeemer. Woo! Haleluya. My Redeemer. My Redeemer. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Haleluya. Tunggu sebentar. Wah, kayaknya jemaat di tempat ini terpesona lihat tarian-tarian di depan ini ya.
Jangan cuma terpesona tapi juga ikut berdansa, boleh berdansa. Menari buat Tuhan, amin. More. Boleh tepuk tangan di atas kepalanya. Haleluya. My Redeemer live. My Redeemer. Boleh tepuk tangannya lebih keras lagi. My Redeemer live. My Redeemer. Boleh lompat saudara. My Redeemer live. 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 Tepuk tangannya. Haleluya. My Redeemer live. 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 Haleluya. Aduh, mau lebih lagi? Hah? Rise up, be victorious. Rise up, be victorious. Wis, liatin adik-adik kita nih ya, rise up. Lo kenapa berhenti? Gak apa-apa. Rise up, be victorious. Boleh angkat kedua tanganmu, katakan rise up, be victorious. Lebih lagi, rise up, be victorious. Rise up, be victorious. Sekali lagi, rise up, be victorious. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Kalau mau ntar ya habis ini ya. Haleluya. Ayo kita mau siapkan hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk setiap kasih-Mu, berkat-Mu atas hidup kami. Yang tiada ternilai harganya. Oleh karena itu Tuhan, kami membawa hidup kami, seluruh hidup kami. Hanya untuk menjadi persembahan yang hidup. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Above all wisdom and all the
sambil angkat kedua tanganmu. Yes, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Hallelujah. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasure of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Mari saya undang kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari sambil angkat kedua tanganmu. Yes. Laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Lebih sungguh lagi. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and Thought of me above all. Crucify, hallelujah.
crucified, lay behind the stone. You live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, lay behind a stone, live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Wanita katakan, Crucified, laid behind the stone. You live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. gantian kaum pria katakan, crucified, lay behind a stone. You live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Biar musik dengan lembut. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu untuk Engkau mengasihi kami apa adanya. Sekalipun kami tidak sempurna, kami banyak melakukan kesalahan, kami berdosa, kasih-Mu gak pernah habis. Kasih-Mu begitu dalam, begitu luas, begitu tinggi dan panjang serta lebar. Terima kasih, Kau mati, bangkit dan hidup selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih kembali kami ada di hari Paskah ini. Karena kami tahu, karena Tuhan yang memberi kami kehidupan. Karena Tuhan yang memberi kami kekuatan, yang memberi kami kesehatan. Untuk tetap ada di rumah, boleh menyembah, menyanyi buat Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Puji Tuhan. Ya selamat Paskah ya, haleluya. Kayaknya Tuhan persiapkan kita nanti anak-anak nari-nari gitu ya. Kan nanti akan datang Brother Hugh bulan November. Jadi kalau bisa yang nari lebih banyak lagi. Jimmy ya, haleluya. Mana Jimmy? 15 lah, paling enggak 20 orang nari di depan, kan nanti ruangan besar. Dan kalau bisa anak-anak yang laki-laki juga boleh. Dan habis itu om-omnya gitu ya. Yang berperut besar itu boleh nari nanti. Kita harus kumpulkan yang perut one pack punya ya. Nari khusus yang one pack punya, haleluya. Ya. Yang enggak one pack enggak tambah supaya seru gitu, haleluya. Dengan bulan November dia datang. Mungkin saya akan bawa dia pelayanan ke Pulau Bangka, ke Pulau Belitung dan mungkin ke Sumatera. Jadi kalau yang bisa ikut aja, yang bisa nari gitu ya. Anak saya Elia ternyata di sana dance loh, keren juga gitu.
Di sini nggak berani kan dia? Wow, di sebelum ibadah ngeden ada kelompoknya gitu. Wah keren banget dia sekarang, haleluya. Dulu males nggak ngapa-ngapain itu ya, tapi dia berubah total, haleluya. Nantikan dia 2 tahun lagi, setahun lagi. Setahun lagi dia pulang, kayak di bulan berapa itu, Desember tahun depan. Udah planning dia, mau ke Jepang 2 minggu, ke Bali 3 minggu, haleluya, keren banget kayaknya gitu ya. Udah menemukan jati dirinya, haleluya. Jadi Bapak Ibu, kita akan renovasi gereja itu di sebelah, ya lumayan lah biayanya. Tapi tadi saya cek di rekening, kan bisa pakai ATM, pakai banking ya, lumayan ada 60 juta. Ya, tepuk tangan buat Tuhan ya. 60 juta. Tapi berapa persembahan yang kita dapat yang sini ada? Ini di luar itu ya. Coba ditayangin. Bapak Ibu, Anda boleh janji iman di sini, tulis yang belum dapat angkat tangan. Pasti nggak ada yang angkat tangan Pak Henry. Ya. Di rekening itu gue cek tadi ada 60 juta. Di sini sudah 134 juta. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Bapak Ibu, ini pekerjaan Tuhan. Anda memberi atau tidak memberi, pasti terlaksana. Benar, serius saya. Jadi kalau Anda diizinkan Tuhan untuk melakukan tabur, lakukan aja. Jangan bersungut-sungut, jangan ngomel, jangan menggerutu, apalagi gosip yang gak baik, haleluya. Nanti berurusan dengan Tuhan. Ya, karena ini pekerjaan Tuhan, kita kasih yang terbaik. Kemarin alat musik aja dua ini yang panjang, dengan 6 monitor, itu saya hitung 585 udah. Keren banget gitu ya. Belum LED, belum karpet, belum AC. Ya paling-paling 1,5 miliar lah, haleluya. Pada diam kalau ngomong duit. Ya. Saya cuma berdoa Tuhan berbicara kepada setiap pribadi. Ya, jangan bawa sertifikat rumah ya, haleluya. Apalagi BPKB mobil. Belum lunas lagi. Nanti saya yang terusin cicilannya, enggak gitu. Jadi berdoa aja, ya siapapun, Anda enggak memberi jangan merasa bersalah. Percayalah, saya tetap mengasihi Anda. Amin. Anda beri banyak pun, kasih saya enggak bisa lebih kepada Anda. Biasa aja, haleluya. Iya dong, bukan Anda memberi lebih, saya harus lus gitu, enggak. Karena kita memberi datangnya dari Tuhan. Bukan karena lihat saya, enggak ada hubungannya gitu. Betul, kita sebagai hamba Tuhan bergumul luar biasa, banyak hal yang harus kita gumulin ya. Tapi ya udahlah, kita harus bergerak. Karena waktu kita berhenti bergerak, Tuhan juga berhenti. Sebenarnya Tuhan ingin bergerak bersama kita. Mungkin momentum Brother Hugh gitu ya, yang akan datang mengurapi kita. Kita banyak bikin event di bulan November gitu. Oh anak-anak juga ya retreat, Anda boleh ikut. Ya 500.000 2 malam, anggaplah healing buat anak-anak. Ya, jangan orang tuanya aja healing, anak-anaknya healing gitu. Juni juga mungkin kita akan mission trip. Kita bikin KKR di Sumatera juga kalau ada yang mau ikut nanti gitu ya. Kita akan ke sana. Nah, tapi hari ini saya ingin bicara tentang kebangkitan Tuhan dan Tuhan kita yang hidup. Bapak Ibu, kita ini hidup di masa ini. Semuanya media, semuanya ada, informasi cepat, begitu luar biasa. Tapi waktu kita hidup di zaman Yesus, saya nggak yakin loh kita percaya kepada Yesus. Anda yakin Anda percaya kepada Yesus waktu hidup zaman Yesus? Enggak gampang. Anda tahu siapa dia, siapa ayahnya tukang kayu. Betul nggak? Dia orang sederhana. Loh kita hidup masa kini yang demikiannya kita lihat orang kok. Ketua kelompok saya kita keren atau tidak, pendeta kita keren atau tidak, pemimpin kita hebat atau enggak. Kita lihat orangnya, kita bukan ikut Yesus yang di belakang orang itu. Apalagi pada masa itu, Yesus kayaknya bukan siapa-siapa, jadi wajar orang Yahudi, tua-tua Yahudi, pemimpin Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, mencemooh dia. Siapa dia? Enggak sekolah Alkitab, enggak ngerti apa-apa. Ya, bahkan di tengah-tengah dia melakukan kedahsyatan, mereka jadi iri dan dengki. Mereka menyerahkan kepada Pilatus karena dengki, kata Alkitab kemarin kita baca. Gitu ya? Iya, iyalah.
Mereka melihat Yesus yang biasa menjadi luar biasa. Nah di tengah-tengah itu kita melihat perjalanan Tuhan sampai dia bangkit. Anda lihat mulai dari Taman Getsemani, dia ngalaminya doanya sampai keringatnya seperti tetesan darah. Ada Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Yesus tidak akan pernah kuat kalau dia sendirian. Dia perlu orang yang menguatkan dia. Yakobus, Yohanes, Petrus, dia cerita bagaimana sulitnya menghadapi semua itu. Sampai ditangkap semua kabur di rumah Imam Kayafas. Terus sampai dia ketemu Simon Kirene, sampai dia ada Barabas di sana, disalib, ada 2 penjahat. Ingat penjahat itu? Kan salib itu kan 3, yang paling tinggi dan 2 kiri lebih rendah. Yang tinggi itu adalah lambang penjahat kelas kakap, yang luar biasa jahatnya. Nah itu sebenarnya Barabas, tapi digantikan dengan Yesus. 2 itu antek-anteknya Barabas, teman seperjuangannya pemberontakan kepada Roma. Barabas kan kita sebenarnya, harusnya kita disalib, tapi Yesus gantikan kita. Amin. Dia gantikan kita. Bapak Ibu, mungkin kalau kita lihat pesawat dari tempat ini ke atas, pesawatnya kelihatannya besar apa kecil? Kecil ya. Ngapa? Karena kita lihatnya dari jauh. Tapi hari ini kalau Anda di bandara, Anda naik pesawat, Anda kaget pesawat yang kecil itu Anda lihat besar banget Pak. Apalagi kita masuk di dalamnya seperti ruangan ini kan, gede banget nih pesawat. Dulu kok kecil, hari ini jadi besar. Mengapa? Karena dulu kita melihat dari jarak jauh. Mungkin hari ini kita memandang Tuhan kita yang besar itu dari jarak jauh. Kelihatannya kecil, tidak berguna, tidak bermanfaat, nggak bisa apa-apa. Tapi waktu Anda punya hubungan dengan Dia, hidup di dalam Dia, Anda lihat betapa besarnya Tuhan yang kita sembah. Betapa dahsyatnya Dia. Bukankah Dia hidup ingin menyatakan itu kepada kita? Betul gak? Supaya kita intim, kita melekat, kita hidup dalam Tuhan. Kita baru tahu dahsyat banget masalahnya kecil lah. Tenang itu. Tenang gitu ya. Sampai anak saya 3 kalau punya masalah, tenang. Papi udah ngomong tenang aja, tenang. Benar sampai di luar sana dia ngomong ada masalah, tenang. Pasti selesai, pasti. Ternyata itu jadi rema ya buat anak-anak saya. Tiap kali dia mau tenang aja. Itu masalah kecil. Tuhan bisa melakukan apa yang gak pernah kita bayangkan. Cara-cara Tuhan membuka bisnis baru, pekerjaan baru. Cara Tuhan memberkati kita dengan cara-cara yang gak bisa kita perhitungkan. Kita kaget, kita ada satu titik yang hari ini Tuhan menyelesaikan bagi kita. Kita kaget, sebulan 2 bulan lagi kita udah punya tempat yang keren. Pernah bayangin? Ya kita udah mulai beli barangnya, besok saya mau beli AC gitu ya, siapin semua. Karena kan saya harus 1 bulan ke Amerika. Ya, kalau punya masalah gue nggak pulang lagi. Biar Pak Henry dan Pak Felix yang menyelesaikan. Udah selesai gue bawa pulang. Pak Felix udah selesai, udah gue pulang deh, haleluya. Kalau enggak gue langsung buka pelayanan di sana. Enggak, bukan gitu ya. Maksud saya gitu. Kalau kita hidup pada masa itu, kita sulit mempercayai Tuhan, percaya dengan saya. Yang berjalan demikian. Yesus yang disalib itu, kiri kanan, yang satu ngomong, kalau kamu Tuhan turun dong. Masa kamu Tuhan gak bisa menyelamatkan dirimu? Dia ngoceh-ngoceh, yang sebelah kanan gak tahu kiri kanan ya. Lu jangan ngomong sembarangan. Kita ini layak mati disalib. Kita jahat, pemberontak, tapi ini orang-orang benar. Tuhan ngomong apa? Dia cuma ngomong, ingat akan aku Tuhan, waktu kamu ke surga. Tolong hari ini, kamu bersama-sama aku di Firdaus. Keren. Ya, nyampe surga tuh orang. Petrus yang bingung. Petrus tanya, kamu dari gereja mana? Saya belum pernah ke gereja. Kamu dibaptis percik atau selam? Saya nggak pernah dibaptis. Kamu kartu keluarga jemaat ada nggak? Nggak ada, haleluya. Bagaimana dia masuk? Karena hari terakhir dia percaya Tuhan.
Bapak Ibu, kalau Tuhan izinkan gitu sih nggak apa-apa ya. Sebelum kita dipanggil, kita percaya, kita masuk surga. Tapi hari ini, kita mengenal Tuhan, ikut Tuhan. Kita terus diproses sampai kita dipanggil Tuhan. Diproses itu enak nggak? Nggak ya. Yang paling memproses kita paling kencang itu siapa? Eban mengakui. Hasil siapa Ben? Aduh, istri saya, suami saya, anak saya, orang yang paling dekat dengan saya. Itu yang paling memproses kita. Sesama teman pelayanan, haleluya. Betul kan? Kena hal dikit kita bisa tersinggung, bisa marah ya. Batu menajamkan batu, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi kalau yang masih tajam itu pasti kamu nusuk orang sakit, haleluya. Pasti kitanya masih tajam dan orang itu juga tajam. Dari sesama ketusuk dia, haleluya. Dia belum diamplas, ya, diamplas. Nah, kita mau melihat hari ini bagaimana setelah Yesus mati dan bangkit, dia menampakkan 40 hari kepada murid-muridnya untuk membuktikan dia hidup, untuk membuktikan bahwa dia telah mengalahkan maut, untuk membuktikan bahwa dialah jaminan hidup kita. Bapak Ibu, tiap kali kita kehilangan orang yang kita kasihi, orang yang menjadi sandaran dan harapan kita pasti sedih. Betul nggak? Nggak ada. Kalau orang yang kita kasih meninggal, kita bilang, puji Tuhan. Gue udah nunggu-nunggu dia dipanggil Tuhan. Nah, kalau laki-laki ngomong itu kita mulai curiga. Betul kan? Atau wanita, puji Tuhan dia dipanggil Tuhan cepat. Itu udah membosankan, Pak. Haleluya. Sama, Yesus yang diharapkan oleh para muridnya menjadi harapan mereka. Jumat itu mereka sedih, pulang ke rumah, kunci pintu karena mereka masih ditangkap. Dan hari Sabtu, hari yang paling gundah gulana. Apalagi bagi jomblo. Sabtu itu gundah gulana. Karena pada hari Sabtu itu, Yesus turun ke dunia orang mati. Kita ngomongnya. Tahu itu 1 Petrus 3 ayat 19? Dia datang ke dunia orang mati loh. Dia membebaskan tawanan. Sampai ada pengajaran penginjilan dunia orang mati. Yang bisa lakukan itu cuma Yesus ke dunia orang mati. Nggak mungkin kita lakukan, ya. Kita terus Pak Henry, tolong penginjilan ke dunia orang mati. Bu Mehwa yang nggak kasih. Iya dong, nggak ada itu. Mungkin dia pikir mungkin orang tuanya mungkin belum kenal Tuhan dulu ya. Jadi saking stresnya nggak percaya Tuhan, udah kita penginjilan dua yang mati, kita cari papa mama kita. Di mana dia, kita injilin. Enggak, selama masih ada kehidupan kita harus percaya Tuhan, bukan setelah kita mati. Satu-satunya orang yang menginjil ke dunia mati, membebaskan para tawanan, hanya Yesus. Karena dia mengalahkan maut. Maka itu dia ngomong ini, di mana maut, di mana sengatmu, di mana kekuatanmu. Amin. Maka itu waktu kita percaya Tuhan, hidup dalam Tuhan, maut tidak berkuasa atas hidup kita. Amin. Maut tidak berkuasa atas hidup kita. Mati itu pasti, tapi kita nggak perlu takut. Mati itu sebenarnya tanda kemenangan dan sukacita kita. Amin. Pertanyaannya siapa mau duluan? Nggak ada, haleluya. Satu kali Martin Luther, taulah tokoh agama Martin Luther ini, terkenal lah Protestan tuh Martin Luther tuh. Ya. Istrinya namanya Katarina. Nah. Pas Jumat Agung dia pakai hitam-hitam. Suaminya ngomong, mau kemana kamu? Kamu gak tahu, ada yang mati di gereja. Kita harus melayat dia. Kok gak ajak gue? Untuk apa ajak kamu? Kamu hanya meratap, mengeluh, nggak punya tujuan. Martin Luther itu bukan hamba Tuhan yang hebat, tapi satu kali dia mengalami hidupnya stagnan dan dia gundah gulana gitu ya. Dia mulai ragu tentang Tuhan. Sampai dia perlu seorang istri, Katarina, yang perlu ngingatin dia. Pakai hitam-hitam, mau kemana? Ke gereja. Yesus yang mati, dia ngomong gitu.
Martin Luther tiba-tiba berkata, Yesus enggak pernah mati, Yesus hidup. Istrinya berkata, kalau Yesus hidup, hari ini kamu tidak seperti ini. Haleluya. Kalau Yesus hidup, hari ini kita tidak seperti ini. Kita pasti punya api berkobar-kobar tentang Tuhan. Yesus pertama kali menampakkan diri kepada siapa? Ada yang tahu nggak? Dia pertama kali tuh nampakin diri kepada siapa-siapa? Maria, haleluya. Ya, ibu adik belum ada nama baptis ya? Belum ya? Adik Maria, haleluya. Adik Maria jadinya. Markus 16 ayat 9, kita lihat nih ya. Siapa ini Maria? Setelah Yesus bangkit, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Oh, privilege banget loh. Mereka kan Yesus mati nih, ibu-ibu tuh udah heboh. Mau siapin rempah-rempah, nanti pagi-pagi mereka datang. Ternyata Maria ini pagi-pagi udah duluan. Yesus menampakkan kepada Maria Magdalena yang pernah kerasukan 7 roh jahat. Bapak Ibu, Maria Magdalena nggak dianggap oleh banyak orang. Makanya nanti dipulang dia ngomong, nggak ada satupun yang percaya tentang omongannya. Karena wanita dianggap kelas 2, wanita diremehkan. Tapi pada masa kini jangan main-main dengan wanita, apalagi emak-emak. Ya, bahaya banget, bapak-bapak hati-hati ya, dengan the power of emak-emak. Iya, gitu ya. Anda lihat, Maria Magdalena yang kerasukan 7 roh jahat, Yesus menampakkan diri. Dia pulang, dia cerita dengan para lelaki, para Petrus, Yakobus, Yohanes, tidak ada satupun yang percaya. Di tengah jalan, dia ketemu dengan ibu-ibu lain, dan Yesus kembali menampakkan diri. Ya. Setelah itu, murid-murid yang lain pergi ke 11 murid, nanti Yesus datang. Salam damai sejahtera. Ya. Terus Yesus menampakkan diri kepada Stefanus. Yesus menampakkan diri kepada Paulus di Perjanjian Baru itu. Ya, Yesus menampakkan diri kepada 7 murid di pantai Tiberias, kepada 2 orang di jalan Emmaus. Ada 10 kali Yesus menampakkan diri selama 40 hari itu. Di Perjanjian Baru dia kan menampakkan diri itu kepada rasul-rasul, ke 500 murid, dan sampai hari ini Yesus menyatakan dirinya tetap hidup. Dia mendatangi setiap pribadi-pribadi. Bapak Ibu tahu nggak hari ini? Banyak banget yang dari seberang itu percaya Tuhan loh. Halo? Anda lihat hari ini, artis-artis, anak artis, bisa percaya Tuhan. Siapa yang nginjilin? Hah? Yesus mendatangi mereka. Kalau kita yang datangi mereka, pulang bisa tanpa kepala. Ini pekerjaan Tuhan. Tuhan bisa menampakkan diri. Tapi Anda suka percayalah, Tuhan menampakkan diri di tembok Mall Taman Palem. Nah, pernah lihat di langit. Ada lagi di ikan pari, saya lihat di YouTube. Di mana lagi tuh, aneh-aneh di awan. Anda percaya gak gitu Tuhan nampakkan diri gitu? Yang gitu-gitu jangan percaya Bapak Ibu. Memang Tuhan gak ada kerjaan. Halo? Tuhan kalau melakukan sesuatu itu pasti dia punya tujuan-tujuan. Pertama, untuk orang percaya kepadanya, untuk menyatakan kemuliaan, dan itu membangun iman kita. Pertanyaan itu kita perlu tahu. Kalau enggak, untuk apa dia nampak di tembok, nggak ada kerjaan apa? Ya, kita jangan gampang percaya dengan hal-hal seperti itu. Alkitab ini cukup buat kita. Sekalipun Tuhan tidak menampakkan diri secara fisik. Tuhan menampakkan diri itu biasanya kepada orang-orang yang ingin mengenal kasih karunia Tuhan. Tuhan mendatangi dia dengan cara-cara Tuhan. Maka itu ya, cara Tuhan mendatangi kita itu nggak sama satu dengan lain. Kita nggak bisa bikin metode.
Tuhan mimpi datang kepada kita atau lihat penglihatan-penglihatan. Nah itu Anda nggak bisa ajarkan kepada orang lain. Amin. Karena itu cara Tuhan untuk bertemu dengan Anda. Dan Anda jadi yakin dengan cara-cara itu. Dan cara-cara itu nggak bisa dipakai buat saya. Anda hanya bisa meneguhkan bahwa Tuhan itu bekerja melalui ini buat saya. Jangan harus gini, harus lihat ini, harus gini. Enggak. Yang paling penting itu firman Tuhan. Anda harus mempercayai Alkitab. Itu udah jelas. Sekarang kita lihat Lukas ayat 24. Ayat 13. Kalau kita kandungan hidup ini kok ada Tuhan mau mati buat saya ya. Kita ngomong, kalau orang mati buat orang benar itu banyak. Buat orang jahat seperti Anda dan saya, enggak ada. Mungkin kalau kita nih, bos, kaya gitu ya, anak buah kita sih berani mati buat kita kalau kita baik buat dia. Betul nggak? Gajinya besar, dikasih banyak mobil, rumah. Sebelum orang datangi kita, dia udah di depan kita nih, bela kita. Betul nggak? Tapi kalau kita jahat, pencoleng, pembunuh, pemberontak, siapa mau bela kita? Cuma Yesus yang mau berdiri di tata Tuhan. Dia bela kita. Orang ini saya sudah tebus, saya sudah bayar dengan darah saya. Dia milik saya. Itu Anda dan saya. Coba renung kasih Tuhan yang besar ini. Yesus menambahkan di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Jadi jangan pikir kalau Anda tinggal di kampung, saya ngomong berkali-kali, di tempat kecil, tempat kos, apapun di sana, Tuhan sanggup mendatangi kita. Amin. Anda sedang bersedih, baru-baru nih, kemarin tuh ada yang meninggal lagi loh. Terjun di Senin di mall, mati kan? Wanita itu di lantai 4. Kaget juga. Banyak banget yang model gini sekarang. Ya, kita patahkan dalam nama Yesus. Tidak pernah ada dari jemaat GBI Hope Family. Roh maut, roh kematian, roh putus asa tidak berkuasa di tempat ini. Yesus hidup, ngapain lo gitu-gitu? Terletak kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, kurang lebih 12 km. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap bertukar pikiran, Yesus datang mendekati mereka. Jalan sama-sama mereka. Waduh. Dia lagi ngomong-ngomong tentang kejadian yang lagi hit, update. Yesus tiba-tiba datang gitu. Ikut dalam pembicaraan itu. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Bapak Ibu, maka itu kita nggak boleh sok hebat, sok pintar ya. Kalau Tuhan nggak buka selaput mata kita untuk mengenal dia, selamanya kita nggak bisa. Doanya hari ini adalah, Tuhan bukakan mata hatiku untuk mengenal Engkau dengan benar. Doa Paulus kan? Tuhan bukakan mata hatiku untuk mengenal Engkau dengan benar. Berikan aku hikmat, pewahyuan, sehingga aku dapat urapan-urapan Tuhan untuk memahami setiap firman-Mu. Doa gitu. Sebelum baca Alkitab gitu. Tuhan beri aku hikmat, pewahyuan, urapi setiap kata-kata, sehingga hatiku memahami. Jangan main baca aja. Haleluya. Yesus berkata kepada mereka, ayat 17. Kamu sedang ngomong apa? Kelihatannya Anda muram, bahasanya gitu. Lu kalau kita sedih banget sih, lagi ngomong apa sih? Kata Tuhan. Dia ngomong apa nih? Kleopas namanya. Kamu memang nggak tahu, kamu orang asing di sini. Apa yang sedang terjadi hari-hari ini? Lagi hit, lagi heboh, lu nggak tahu. Kamu orang asing kali gitu ya. Padahal dia yang asing bagi Tuhan.
bukan Tuhan yang asing bagi dia. Lalu ya, Yesus ngomong gini, apa itu? Tuh, Yesus orang Nazaret, nabi yang berkuasa dalam pekerjaan perkataan di depan seluruh bangsa kami. Tapi imam-imam kepala, pemimpin, menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibnya. Ngomong nih, jalan sepanjang jalan gitu ya. Mereka nggak tahu tuh Yesus. Ya, tiba-tiba Tony dan Pak Felix lagi jalan-jalan gitu kan. Haleluya. Tonton lu nggak tahu. Tadi cewek cakep banget sebelah. Pakaiannya agak seksi lagi. Haleluya. Tiba-tiba ibu adik sampein mereka, kalian lagi ngomong apa? Ternyata Tony nggak tahu itu adik Maria. Hah? Karena masih terselubung, tertutup oleh pikiran cewek tadi. Haleluya. Yo, hidup itu memang bisa gitu, Bapak Ibu. Ya. Lagi asyik-asyik gitu, kita nggak tahu orang yang datang. Ternyata itu orang paling dekat dengan kita. Siapa yang pernah gitu? Nggak usah angkat tangan. Nanti ketahuan. Padahal kami dulu mengharapkan dia datang untuk membebaskan bangsa Israel. Ini kan cara pandang salah kan? Dia pikir Yesus datang sebagai orang politik yang menjadi raja secara fisik di Yerusalem. Setelah 3 hari semua terjadi, kami dihebohkan lagi nih. Ibu-ibu kepo. Pagi-pagi udah ribut mau ke kuburan Yesus. Itu kan, wanita memang gitu. Jadi kita kadang laki-laki, udah lebih baik diam aja deh. Daripada nambah banyak pembicaraan, tambah stres, haleluya. Ibu-ibu kepo pagi-pagi udah kalang kabut, siapin rempah-rempah malam-malam mau datang ke sana nih. Mereka ke kubur, enggak nemuin mayatnya. Dan ada malaikat ngomong, kamu ngapain cari orang yang udah hidup? Dia udah enggak dari sini. Gitu bahasanya ya. Dan akhirnya teman-teman kami juga nih, yang laki-laki ya, ke sana. Dan benar loh, gitu. Dia udah hidup. Ayat 25. Tuhan ngomong gini, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bapak Ibu, yang pertama ada sesuatu menghalangi mata mereka. Yang kedua Alkitab ngomong gini, hati mereka lamban dan bodoh. Untuk memahami tentang Tuhan. Karena semua itu ada tertulis di kitab para nabi. Maka itu Bapak Ibu, untuk kita memahami Tuhan kita yang luar biasa itu, Anda nggak bisa dengar cerita dari saya. Dengar cerita dari lain, otentik itu adalah Alkitab. Amin. Apa yang Alkitab katakan, percayai. Bahwa itu adalah kata-kata Tuhan. Kata-kata Tuhan itu pasti berkuasa. Kata-kata Tuhan itu pasti berotoritas. Dia nggak main-main dengan katanya. Kamu nggak tahu, segala kuasa di bumi dan surga telah diberikan kepadaku. Maka aku akan menginjak kalajengking, menginjak ular, tedung, dan sakit penyakit tidak berkuasa atas hidupku. Yesus nggak pernah sakit, maka itu saya pun nggak pernah sakit. Haleluya. Yesus nggak pernah bokeh, maka itu saya pun nggak pernah bokeh. Saya tahu di sana ada Yusuf dari Arimatea. Ingat kan? Satu kali Yesus ngomong, Yusuf, saya pinjam kuburan ya untuk healing 3 hari. Kan kuburan Yusuf Arimatea belum pernah dipakai kan? Itu boleh nggak 3 hari? Nanti hari Minggu gue balikin. Anda lihat 26, bukankah Mesias harus menderita semua itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ayat 27. 28. Setelah mendekati kampung yang mereka tuju, Yesus seolah-olah meneruskan perjalanannya. Mereka mendesaknya untuk tetap bersama-sama. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan dan memberikan kepada mereka.
Mereka langsung terbuka. Setelah makan roti yang dipecah-pecahkan itu, mereka terbuka. Doa ayat 35. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Kenapa? Waktu mau makan roti dia jadi tahu. Karena Kleopas dan temannya itu ada pada waktu Yesus memberi makan 5.000 orang. Memecahkan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Pasti 2 orang ini ada di sana. Waktu dia lihat gaya Yesus mecahin roti dan gaya doanya, ya ini mah Yesus mah, haleluya. Tiba-tiba Yesus sudah nggak ada. Karena waktu itu kan dia masih roh gitu ya, berjalan, tapi dia juga daging. Tiba-tiba udah nggak tahu Yesus kemana. Bapak Ibu, kita akan tahu bahwa itu Tuhan yang ngomong sama kita karena kita sering bercakap-cakap dengan dia. Karena kita mengenal dia seperti pesawat tadi. Kita akan tahu. Maaf, kalau kita satu ruangan, tiba-tiba ada orang dari luar, kita bisa kenal orang itu loh. Karena dari gaya jalannya, dari bahasanya, kita tahu. Itu mah Pak Boas, haleluyanya udah kedengaran tuh. Nah, itunya ibu adik, kita udah tahu. Cara ibu adik ngomong, kita udah tahu, haleluya. Ya, itu Pak Henry, pasti bakmi keriting. Yang ngomong bakmi keriting, udahlah, apa sih Bu Mehwala itu, haleluya. Dengan cara-caranya kita tahu, langkahnya, bunyi sepatunya, betul nggak? Kita tahu, Bapak Ibu, hal yang sama yang bisa kita lihat di dalam Kristus. Waktu kita punya hubungan dengan Tuhan, punya kedekatan dengan Tuhan, kita tahu ini mah Tuhan. Tapi lu pernah gak satu kali, kadang-kadang Anda bisa mencium bau Tuhan? Haleluya. Kalau kita benar-benar dekat dengan Tuhan, kita kenal loh. Ini Tuhan sedang mendatangi saya. Bau ini saya lihat, saya cium. Yang tidak dimiliki oleh siapapun. Karena saya tahu ini bau Tuhan sedang menghampiri saya dia. Halo? Satu kali saya pulang kampung bawa kue ini bacang yang gede itu ya. Udah diikat. Dia Pak harus direping. Saya mau nggak usah. Ngapain direping? Bau Pak. Kalau bau mah bukan hanya bacang, saya juga bau. Kamu ciumin saya ada baunya juga pasti. Ya untuk menghilangkan bau tuh nggak mungkin saya ngomong. Ya udah Pak, udah gitu, haleluya. Kalau Anda akrab dengan seseorang, Anda akan tahu bau orang itu. Saya kadang-kadang lagi persiapin firman, loh kok bau apa ini ya? Haleluya, saya tahu Roh Kudus sedang menghampiri saya. Baunya berbeda. Ini bukan bau istri saya. Istri saya baunya lebih keren lagi. Karena dia semprot 3 jenis parfum. Ingat itu orang naik lift, masih ingat? Tiba-tiba, wis wangi banget parfum ibu ini. Ibu itu ngomong, channel 5 juta rupiah. Iya. Kok lagi yang lain? Apa lagi? 3 juta rupiah. Tiba-tiba bau lagi yang lain. Ubi Cilembu 20.000 rupiah. Ternyata dia habis makan ubi Cilembu dikentut gitu kan. Haleluya. Jadi enak loh khotbah di tempat sini tuh, enak, bisa guyonan, bisa nyebut nama gitu ya. Benar, kalau zaman orang lain nggak berani gitu. Gue berpakaian gini udah protes loh.
Sampai dikasih tahu, Pak nanti pakainya batik atau jas ya. Kurang asam, gue jas nggak muat lagi. Kan batik juga gimana nih, kan di Bangka, batiknya di mana nih? Nggak ada yang muat di gitu. Ya. Masih ya nggak apa-apalah, ada kan gereja-gereja tertentu gitu ya. Kita lihat nih, Yesus yang kita sembah itu bukan kata orang. Saya rindu untuk memberkati gereja Tuhan itu enggak lahir dari orang lain, tiba-tiba datang ke gereja ini memberkati. Saya tetap rindu Anda yang sederhana, Anda itu diberkati Tuhan. Anda lah yang memberkati rumah Tuhan di tempat ini. Anda harus setia. Ya, saya yakin Tuhan membangun hidupmu. Ya, Tuhan menyatakan sesuatu kepadamu untuk engkau terus tumbuh dan engkau diberkati oleh Tuhan. Ya, kalau orang lain bisa sekali, dua kali. Tapi kalau yang datang dari Anda, dia berbuah, gitu ya. Asal jangan berbuah habis itu kabur lagi. Ya, buahnya nggak ada. Saya terpaksa minta Pak Felix malingin malam-malam buahnya. Jadi ini bicara dua orang di Emmaus. Terhalang, hatinya lamban, tapi waktu dia bersekutu dengan Tuhan, dia tahu dengan Tuhan. Hari ini Tuhan yang hidup itu sama dengan kita. Amin. Apa sih masalah dalam hidup kita? Persoalannya apa? Dia yang mengarahkan tujuan hidup kita. Dia yang mengarahkan bisnismu, pekerjaanmu, studi anak-anakmu, hal-hal yang ingin dilakukannya. Kalau tertunda setahun, 2 tahun anak kuliah nggak masalah. Haleluya, amin. Usia mereka masih pendek, ya, sumbu kompongnya masih panjang. Kalau kita ini mulai pendek, haleluya. Ya, nggak apa-apa. Anak saya nomor 3 itu juga setahun kuliah di sini. Kita anggaplah dia latihan dulu, betul nggak? Udah itu suruh dia lagi nggak apa-apa, gitu. Karena dia berproses hidup ini, nggak usah takut. Sekarang kita lihat Yohanes 21. Ayat 1. Oke, saya nggak bacain, saya ceritain aja ya. Jadi setelah kematian Tuhan, yang paling terpukul itu adalah Petrus. Petrus sebagai pemimpin, orang yang begitu mengharapkan Tuhan sebagai pemimpin di Israel. Nah, Petrus itu kecewa berat, akhirnya dia ngomong gini, udah, gue mau nangkap ikan lagi deh. Kalau Anda baca di rumah, gue mau nangkap ikan lagi. 6 orang lain ngikut dia. Mungkin begitu. Udah, kami ikut kamu deh Petrus. Udah moyong lah ikut Yesus. Udah mati. Apalagi yang diharapkan. Udah, kami juga ikut kamu nangkap ikan. Ingat itu ya, ayat itu. Dari jauh Yesus ngomong loh. Bayangin Bapak Ibu, yang gosipin Yesus, yang ngomongin Tuhan gak berguna, yang gak ada artinya Tuhan ngomong dari jauh, anak-anak, ada makanan gak kalian? Anda baca di sana. Ada makanan enggak? Enggak ada. Gitu ya. Bayangin loh. Yesus itu Bapak kita yang baik. Bapak Ibu, kita ini Bapak yang baik enggak? Kalau kita punya anak, ya, lapar, nangis-nangis, cepat-cepat kita kasih makanan. Atau kita ngomong, kamu anak siapa? Mau lapar-lapar deh, nggak ada urusan. Nggak mungkin gitu. Nah sama, Yesus ngomong ada makanan nggak? Nggak ada. Nggak dapat ikan. Tuhan ngomongin lempar di sebelah kanan. Keren. Kanan dan kiri sebenarnya nggak ada bedanya ya. Perahu gini, belah kiri, belah kanan. Bedanya apa? Bedanya bicara ketaatan. Karena Yesus pencipta alam semesta, tinggal dia perintah ikan-ikan nempel di jalan dia, udah. Ya, bisnis segitu kan, Tuhan tinggal ngomong, nempel di pekerjaan dia, halir berkat Tuhan, jangan kemana-mana. Tarik ikan banyak, Yesus telah siapkan makanan di pinggir pantai, sediakan roti.
siapkan penyedapnya, siapkan saus, tomat atau chili. Tuhan siapkan buat kita. Padahal mereka ini meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan, meninggalkan rumah. Mungkin hari ini kita sama seperti itu. Padahal nggak ada gereja deh, nggak ada pelayanan deh, kita tinggalin semua. Tapi Tuhan tetap menghampiri kita. Dia yang tanya, beneran lo nggak mau ke gereja lagi, nggak mau melayani, bener? Tuhan nggak pernah paksa. Hampir makan sama Petrus, Tuhan mulai ngomong sama Petrus, Petrus, kamu sayang saya? Iya Tuhan. Saya tahu sih Tuhan, dulu saya ini memberontak, saya menyangkal kamu, saya jahat. Tapi saya sayang kamu Tuhan, saya tetap cinta kepadamu. Kata Tuhan, tolong buka kelompok sel baru. Ya, kan gelombakan domba-dombaku. Itu kan buka kelompok sel baru ya. Iya Tuhan, siap. Tuhan ngomong nih, Petrus, benar lu cinta saya? Benar Tuhan. Memang saya nggak setia. Saya menghasut banyak teman-teman sehingga mereka ikut saya, bikin gerombolan grup sakit hati. Ini kan 7 orang kan, sama-sama nangkap ikan. Tuhan maaf ya, tapi percaya deh Tuhan, saya tetap cinta kamu kok. Benar Petrus, benar. Kalau begitu tolong buka cabang gereja baru. Kan gembalakan domba-dombaku. Ya Tuhan, saya siap. Yang ketiga Tuhan ngomong, Petrus, sungguh-sungguh nih lu cinta gue. Aduh Tuhan, saya harus ngomong apa lagi? Ya, perahu saya udah jual, jala udah jual, istri saya tinggalin di rumah. Udah ngomong-ngomel sebenarnya Tuhan, tapi saya tetap cinta kamu. Anda lihat ya, Petrus itu tiap kali ngomongnya, ya Tuhan, aku mengasihimu karena kamu sahabatku. Ya Tuhan, aku mengasihimu karena kamu tuh sahabatku. Ya Tuhan, aku mengasihimu karena kamu tuh sahabatku. Padahal Tuhan tanya lain loh. Apakah kamu mengasihiku Petrus, cinta kepadaku? Walaupun aku gak menolongmu, walaupun aku gak menyembuhmu, walaupun aku gak memberkatimu, apakah kamu mengasihi aku? Petrus jawabnya, aku mengasihimu karena kamu sahabatku, saudaraku. Kedua kali ya, juga gitu, karena kamu sahabatku, saudaraku. Sampai Tuhan ngomong terakhirnya, aku mengasihimu karena kamu saudara dan sahabatku. Bapak, Ibu dan saya, mungkin kita nggak bisa mengasihi Tuhan tanpa syarat. Segalanya dalam hidup kita banyak gagalnya mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan tetap mencintai kita apa adanya. Seringnya hidup kita gitu ya. Biasanya orang yang sering pacaran sering ditanya, betul nggak? Kamu benar nggak sih cinta saya? Iya. Kemarin ngapa telat? Wois, ibu dibawa dengan itu udah senggol-senggolan Pak Albert. Kamu cinta saya nggak nih? Iya. Kemarin ngapa? Gue suruh beli es krim nggak dibeli. Kamu benar cinta saya? Iya. Berarti kamu mau dong kita kawin kabur. Karena papa mama gak setuju kan? Kawin rari katanya. Kalau kawin rari itu ayam Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya segala ini tentang kasih Tuhan. Betul gak? Dia hidup tuh karena dia mengasihi kita kok. Kita ini sudah ditebus Tuhan
sebelum kita lahir. Halo? Yesus 2000 tahun lalu kan udah mati di kayu salib. Dia siapkan keselamatannya, anugerahnya. Jadi barang siapa percaya dan membuka hatinya, ambil keselamatan itu, kita menjadi anaknya. Kan 2000 tahun yang lalu, betul nggak? Kita nggak hidup di masa itu. Tapi Tuhan udah siapkan anugerah keselamatan itu bagi semua orang yang percaya kepadanya. Maka itu saking gratisnya, banyak orang mencemooh. Enak banget jadi orang Kristen. Cuma aku percaya, aku melihat mujizat. Karena aku percaya, aku terima di sisi Tuhan. Memang anugerah nggak ada bisa yang kita buat untuk kita diterima. Karena penebusan satu-satunya. Karena dia hidup, maka itu dia mengalahkan maut. Dia memberi masa depan kepada kita. Apa yang pernah mati dalam hidupmu, Tuhan buat hidup kembali. Tuhan berkati. Haleluya. Tutup mata kita Bapak Ibu. Coba renungi tentang kasih Tuhan kepada kita hari ini. Tuhan seperti bunga yang diinjak-injak orang, dilupakan. Dia ditolak, dihina, enggak dianggap. Tapi Tuhan yang sama yang kita sembah, yang menyelamatkan kita semua hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Crucified. Rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took thought of me, crucified. You live to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Biar musik saja dengan lembut. Bapa, terima kasih. Kau hidup sampai hari ini. Hidup dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Angkat tangan kita Bapak Ibu. Bapak, ini anak-anakmu, orang kepercayaanmu di dalam Tuhan. Hamba-hamba Tuhan. Mereka kuat, mereka diteguhkan berjanji dengan Tuhan. Mereka menyadari bahwa Engkau benar-benar hidup. Hidup dalam hidup keluarganya, anak-anaknya, pelayanan dan bisnisnya, studi mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Matahari setiap firman-Mu dalam hati kami. Dalam nama Yesus. Amin.